Yang pertama kata Rasul, lancarkan rezeki. Nah, jadi siapa yang galak rajin berzikir, ya, berzikir itu kan berzikir, bukan nyebut nama tadi. Nah, la ilaha illallah. Kalau tidak salawat. Selama duduk di sini bena, nunggu misal nunggu ceramah, apa nunggu sholat, isi ala sayyidina Muhammad Allahumma. Yang sebanyak-banyaknya, maka jangan tinggal, ya, beli tasbih. Jangan beli pulsa terus, beli kuota terus, beli tasbih. Allahumma. Jangan pula tunjuk kuangnian. Hai, Wahab tuh caknya rajinkan, cak dia omong ustaz ini. Enggak usah tunjuk kuangnian, ya. Dah tu keliling kampung. Allah. Nah, lagi le kawan nikah je. Ya, saya diam-diam baik, diam-diam baik. Dalam hati ya bagus juga, cuman kita nih kalau dalam hati itu ada galak perubahan dia tuh. Maka sebenarnya kalau dia disebutnya bagus. Cak gitu ya, bagus. Ya cuma bagus salawat tuh. Jangan ngeper-ngeper. Bang bagus. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Boleh. Ya. Nunggu jemaah lain. Nak ganti boleh tak Ustaz? Selawat cak kami ni boleh. Diganti istighfar jadi astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Kalau malam Allahumma mana? Selawat kita ni wasallim ala. Nah kalau malak ganti yang lain. Allahumma salli wa sallim ala. Boleh, ya. Kalau malak lagu lama tu. Lagu lama terus Muhammad ini. Selawat lagu lain pula. Ya. Nah itu. Jadi boleh dia diganti. Duduk-duduk sambil baca selawat. Nah itu. Kita kadang-kadang tak terasa. Hidup ini tak terasa. Juga lah kan? Tahu-tahu gigi habis. Jadi imam tak lancar lagi. Sarung ejo gigi dah kata lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata gigi lewat dia tambah huruf sin. Huruf sin tu kalau dah kata gigi depan sudah. Iya, mancal dia. Tahu kamu mancal. A'udzubillahi minasy kata. Lewat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyoba-nyobalah. Banyaklah desis dia lewat. Nah itu makanya kalau yang belum lancar nian, yang lah lancar keliwatan lancar, tidak usah dulu lagi jadi imam, ya. Jangan buat memerutuk. Tapi kalau dah katik nian boleh. Nah itu. Terus ada hak kecil, ada hak besar, beneri, ya. Hanya di mana hak kecilnya di mana kha. Itu juga. Jadi perhatikan itu. Jadi itu kalau memang kalau kita merasa kurang, tidak usah, ya. Nah itu. Tuh usahakan. Yang kedua, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan berzikir tadi. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wong yang zikir itu karena hati juga selalu tadi. Jadi kita tuh kalau bisa waktu zikir kaget, waktu kamu atau beratib saman itu, resepi nian. Kalau dia mampu meneteskan air mata lebih bagus. Cuma kalau kita depan orang rame-rame ini kalau ada buat nimbulkan fitnah, nyek buntu dia nangis ini. Nah, kawan sebelah berzikir la ilaha illallah. Nganggu wong sebelah sini. Ngapalah dia ni nangis keras kalau tinggal ke bini kali dia ni. Nah, dia macam-macam ya. Nah itu. Sebut benar-benar rata-rata bagus-bagus. Jadi lama, belum lagi barulah separuh, baru 50 lah ngegas segala. Ilah. Jangan. Bagus-bagus ya. Nah itu. Kalau baca 300, kalau baca 1000, la ilaha illallah. Nah, baru baca kalaulah sudah sahabat tiap malam apa? Malam Senin, ya. Seumur hidup baca 10 tahun, 20 tahun. Pengajian Ustaz itu di rumah itu sudah berumur 20 tahun. Sejak Ustaz pindah ke darat itu Ustaz buka majelis. Ya, subuh tapi banyak tak tahan subuh. Ada yang nanya ada tak majelis? Ada je ku. Cuma subuh. Subuh. Itu. Ya, kami sudah 20 tahun. Ustaz kalau habis subuh saya tidak pernah tidur lagi. Ya.
selama 20 tahun ini di darat itu tidak pernah tidur. Habis subuh, karena pernah tidur ini, tidur tu. Ya. Ya. Tidur ustaz ni tahulah dia, ustaz itu kalau dia tidur sampai 8 jam bukan ustaz itu, Pak. Dah cak tidur, jam 11 baru tidur, jam 2 lah bangun. Jam 4 lah bangun, kadang setengah 4 lah bangun. Jam 3 kadang-kadang terbangun, ya. Itu. Paling kencang tidur ini ngepul nian 4 jam. Kalau ngepul nian tidur, ya. Ini Pak. Kita harus seperti itu. Kaget kita ini bakal tidur selamanya ini, tidak bangun-bangun kita. Benar tak kira-kira? Ya benar tak? Tak bangun-bangun kita ni tidur ni selama-lamanya itu. Iya, rejo-rejo lah di situ. Amal lemak tidur ini lemak, mendak lemak sudah kau. Rengkau dalam di situ, berdepak-debu. Ya. Coba kamu tengok ya kalau kita baru tidur dengan mimpi. Mak tolong mak. Oi, mak. Apa si anu? Hei. Kau tidur. Oh, mimpi. Ya. Nah, mana kejar cewek lemak. Apa? Kejar uloh, kejar anjing tidur, itu. Mimpi bala, itu tamsil-tamsil kita. Jadi di saat kaget, apa? Bukan lemak. Kapan kawan datang awak sentuh 57? Sini. Nah ini. Kalau baru nak mati nyebut kalimat la ilaha illallah itu kapan pacaknya? Lidah kita ini nak diajak keluh dia. La ilaha illallah. Kawan sebelah mesik kan, ya? Yang mesik ini lah preman pula, lah sama yo, sudah. Tak lurus. La ilaha illallah. Lantaklah nangai kau. Nak mati-matilah kau situ je dia. Kita dah usah jauh-jauh nak buktikannya. Kamu juga kalau tiap kali akad nikah, ada tak lurus nyebut la ilaha illallah? Katik, mecot galo. Sadat. Istighfar. Katik. Uji ketip. Laju kalau ustaz ni. Sudahlah juga kepalangan. Dia nak gancang ini. Tak kena nunggu dia baik. Nak mandi-mandian nyebut kalimat itu banyak. Itu kesel yang nunggu. Iya kalau untung-untungan pacak nyebut sampai kalau istighfar. Astagfirullahalazim. Nah, dah lurus. Mana ini? Nak masuk surga, kaget dulu. Hati itu letaknya dia di dalam, ucapan itu dia di luar, tapi dia bersatu padu. Ya kalau dia tadi istilah bengkok, kalau lah sudah saban sehari astagfirullah, lama-lama Pak baca, dah ada astagfirullah. Nah, jiwang salah, woi. Kaki yang main ini galak jadi imam, yang muda cak ini kadang-kadang nak jadi imam. Ya. Awak macam dak lurus nak jadi imam. Kapan dak jadi imam nak marah. Aku ni di sini kau tahu dak lalamu. Kau belum lahir, aku lahir di sini. Nah, uji dia, Pak. Kau tu masih muda. Aduh model itu. Tak ustaz dia tanya, aduh model itu tu. Iya. Tolong ustaz singgung sedikit. Yo pai jaga. Wong jadi imam tu syaratnya apa dia? Qori yang pertama kali nurut syariat. Qori. Nah, bacaannya harus bagus. Itu yang dulu yang pertama, bukan tua. Tua tu kaget lah nomor 2. Nah, kalau ada imamnya yang tua, bagus, baru boleh jadi imam. Mak itu dia. Ini banyak tua di bangko banyak. Ini kadang-kadang jadi imam, ngeleleh, cocok pula kalau lah pikun. Tahu pikun? Tu Fatihah terbalik. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jangan gitu. Cak bae Fatihah tu mudah uji kita aduh dak baca Fatihah. Ngapa Ustaz? Lah sudah ado, sangat usah cerita ke ni ado. Yang macam Fatihah tu balik. Terbalik-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus kan Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Subhanallah. Maliki Yaumiddin. Ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki Yaumiddin. Nah hilang Ar-Rahman Ar-Rahim hilang. Nah itu ya. Terus jauh-jauh takbir. Kalau sholat Idul Fitri itu kadang-kadang kalau dia tahu awal-awalnya masih kadang-kadang masih lupa. Boleh tak sah Ustaz? Ya sah bae, jangan berbala. Yang penting Fatihahnya. Fatihah. Kalau takbir lupa tak apa-apa. Jangan biar disengaja tapi lupa. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang tak pernah belajar, yang tak pernah ikuti belajar, itulah semayang. Tak sah kita semayang. Ngapa juga bang? Takbir tidak? Tak sah semayang kita. Takbir tu sunnah. Tak Fatihahnya yang wajib. Kalau dia lupa, tak apa-apa. Lupa, jangan sengaja. Maka gunanya di belakang tadi. Subhanallah. Ya. Dia tahu subhanallah. Kalau tak takbir ke Allahu Akbar. Itu. Menda dah ingat juga terjang ke? Jadi tak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi tak pakai takbir tak apa-apa ya. Itu. Itu yang kedua, lebih dekat dengan Allah. Ya kamu dekat dengan tak usah Jokowi, tak usah. Jokowi itulah sudah jauh kan. Dekat dengan Pak RT biarlah senang Pak. Apa ada dikit kau dapat tak PKH? Aku tak dapat Pak RT. Sedang aku ejo kenyo. Mudah. Dekat Pak RT. Cobalah kalau nak cari dari Pak RT sini. Tak ada. Kati coba kalau kamu dekat baik. Ya apa ada lokap pasti dinjuknya lah itu, pasti itu. Iya parak-parak biar teman-teman ya. Pijit-pijit ni menpada oi Pak RT ni baik ni ada. Oh, tambah lagi, ya. Kau dapat sikok? Aku dapat sikok. Nak tunjuk dua kau. Bini kau dapat pulak. Nah, dua dinjuknya. Kau dapat sikok. Kalau dekat dengan Pak RT itulah. Baru Pak RT. Belum lurah, belum camat, ini Allah. Maka wali itu berdoa sedikit, langsung pasir jadi intan berlian. Bayangkanlah kita berdoa 3 hari 3 malam. Oh, cacat butuh sepanjangan. Ya. Karena doa kita belum nyambung, hati kita belum nyambung dengan Allah. Nama itu. Jadi kalau hati itu nak nyambung dengan Allah, dekatkan banyak-banyak dia. Sebenarnya Allah itu kan tak ada jauh. Cuma ada tabir benar depan kita. Yang kita depan kita ni lah. Sebelum kamu melihat ustaz tu, di situlah zat Allah. Tidak jauh tidak. Cuma nak mukanya ni bukan main saronya. Lebih-lebih kalau kita nak muka musola ini nak robohnya mudah tak? Gampang. Baik-baik kamu bodem sikok uang 10. Dengar baik roboh. Habis. Iya. Nak negak ke jadi saro. Iya. Ya. Jadi batuan sana sini. Nama itulah. Wong nak jadi kafir mudah. Memahami Islam lebih dalam lagi itu susah. Itu ya. Maka itulah tadi kembali kepada zikirullah. Yang ketiga, dilindungi Allah. Masya Allah. Ini ya. Ustaz dulu Pak, Bu, itu di pucuk pesawat. Nombor awan ya. Woi, bukan main ketar-ketir juga itu Pak. Doa lagi ya Allah, sampailah ke Mekah. Mekah dulu ini, ke Mekah dulu. Kami nak pergi haji ini. Nak berhenti di mana pesawat pucuk itu? Kapan dia kali? Tidur tak kati. Iya terus itu anggaran nyungsep. Nah, kati. Malaikat tinggal nunggu bena. Ya, sayap ni be sebelah bumi ini. Sayap malaikat itu. Saking besar malaikat itu. Kalau dia nak nyampe ke pesawat ini, tak usahlah nah. Set pencitnya be. Laju berapa? 300 juga ini. Laju lah kalau 300. Tak ada payah lagi nak sikut-sikut datangnya langsung pergi leguk mati. Itu dilindungi oleh Allah. Mohon ya Allah ya Rabb. Kalau pergi berangkat naik mobil jangan sombong, naik motor jangan sombong. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Syariat. Dalam hati baru ngomong ya Allah aku berlindung atas segala kejahatan, atas segala musibah segala. Nah, ngomong dalam hati ya. Jangan lupa, jangan lada sigo, Sukhoi. Sukhoi tahu pesawat Sukhoi? Bagus. Pilotnya bagus, lagi nyungsep di Gunung Salak itu. Bayangkanlah. Ya. Kurang apa lagi nah dibawa dari Rusia. Wah, pilotnya bangga nih ngawak pesawat Sukhoi itu. Wah, senang bukan main nyenge-nyenge pula, ya. Bagus pesawatnya. Yes. Apa dia kau? Lodak nombor Gunung Salak itu. Itu tidak dapat perlindungan dari Allah. Jadi kalau kita pengen perlindungan Allah, dekatlah, zikirlah dengan di dalam hati kita. Yang keempat, menenteramkan diri, ya. Ini mengontrol diri. Itu. Jadi kalau siapa yang banyak zikir itu terkontrol hatinya. Tidak mudah marah. Kita ini yang susah ini karena kita berumur-umur ini, seumur hidup ini kita ini dilanda, dimasuki oleh yang namanya nafsu amarah. Level manusia itu dia ada sikok ni lah nafsu amarah. Maka kita kadang-kadang ada balik semayang subuh berkapaan.
Balik semayang isya berkapaan berbunuhan ada. Turun jambu. Ya kan? Habis semayang isya balik rumah langsung pak mati. Iyo. Di mana kemarin di dusun apa itu? Yang putus leher dan kuping sini putus. Di masjid itu kejadian lagi jadi imam, empahang di sini. Asalnya oleh ngomongi marbotnya. Baliklah kunci itu. Ah, kunci celengan dipegang oleh marbot, ya. Ah, mengkaliku ngomong tuh pedas sekali. Lah bersering-sering kali. Kaget kau tuh duit kau mbek barangkali ini kita baik, ya. Ah itu. Itulah ngobak katik, ngambil perang balik ke rumah lagi semayang kapak putus ini. Nah, bayangkanlah di masjid yang berkapak ini pengurus masjid. Nah, bayangkanlah aja kita, mak mana? Ini Allah dekat, setan lah boleh lebih dekat lagi pula. Iya. Diizinkan oleh Allah laju kalau ada apa-apa boleh. Cuman yang beriman kau tak baca, yang tak beriman silakan. Kalau yang beriman, nah, kita kalau yang beriman rajin zikir tadi, begitu ada omongan uang yang pedas balik ke rumah. Balik ke rumah ini omongan pedas. Bah, ngapo? Itu nah tangga sebelah tadi ngapo? Ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel. Kalau dia beriman, astagfirullahaladzim, sudah dia talak lah mulut dia nian pergilah. Sudah kan sabar kan lakinya, sabar. Coba kalau tidak sabar, siapa dia? Dia kira aku nilai bawa beduk, kata-kata ini bekas preman ini. Kalau belum terkontrol, dia tidak bisa mengontrol diri. Nah, ini jangan dianggap enteng ini Pak. Nah, bagi selagi pacak berzikirlah, teruslah, ya. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Saya mau semayang ini. Semayang ini kapan berhenti mati? Kalau tidak sakit, meminta jangan sampai sakit, ya. Kalau ada yang sudah 70 tahun masih baca sholat, alhamdulillah. Surga neraka bukan punya kita, punya Allah. Mak itu dia. Kalau ada persyaratan baik, ibarat kita sholat itu, kalau kamu tidak ada hatimu tidak berlatih-latih dengan Allah, sholat itu cuma ada betul akimis sholata li zikri, itu biasa cuma lapisan. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, ada lagi. Nah itu be. Cuma di situ penekanannya tentang hati ini supaya waktu kita sholat dapat khusyuk. Kenapa Ustaz nak khusyuk? Kita buka surah Al-Mu'minun ayat 2. Allazina hum fi sholatihim khasi'un. Allah muji wong yang khusyuk dalam sholatnya. Dipuji oleh Allah. Oh, ya, dipuji oleh Allah. Khusyuk nian. Ustaz, cak mana khusyuk tu? Apa kita ingatan kita hilang galau apa? Bisa jadi, ya. Apa ingatan kita dia sekali-sekali? Bisa jadi. Tapi yang terbagus memang solat itu dari awal sampai akhir cuman sikok dalam hatinya yang ada Allah. Cuman agak payah nyetelnya tadi. Maka dia nak di zikiri tadi hati itu. Gitu. Mana ada lah sehari ini nak ingat kena kekalangan. Ada tak yang nak ingat waktu semayang tadi? Ada tak? Waktu sholat subuh tadi? Dah kati kan? Dah kati. Cuma dia tu beritanya tu masuk dulu dewek dia. Lemah kalau kita semayang Masjid Agung. Tambah lagi kalau sholat tarawih sejus malam. Panjang itu. Mak mana lah coba nak ngejarnya? Saat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Khusyuk pertama tu. Terus setengah ayat itu panjang bayyinah itu. Kalau hati tidak dituntun, tidak dizikir yang namanya zikir nafas, berlari dia. Hati ni nak berlari. Kira-kira sehari ini apalah nak dimakan ini. Dari minggu ini kondangan ini. Nah, kan macam itu dia. Di jero situ, bukan kita ngomong di jero situ. Tambah lagi banyak problem, banyak masalah pasti. Bisa dikatakan pasti, Pak. Nah, ya. Kalau yang lah tua-tua nian, dia masuk pula. Kira-kira kalau aku ni mati ke surga apa neraka ya. Nah, itu dalam hati itu. Nah, itu kan. Nah, di situ. Maka tadi kalau dia sudah kamu hantam tadi dengan zikir terus insyaallah. Nah kaget kalau sholat, Ustaz cak mana cara sholat yang khusyuk? Nah sekarang ini ilmunya dari
almarhum Kiai Zain Sukri ya. Karena sebanyak orang Palembang ini beliau yang ngajar kalau waktu sholat itu zikir napas. Zikir napas itu waktu dia naik turunnya Allah. Jangan tak dipakai ini. Kalau tak dipakai nyungsep kamu Pak. Nyungsep. Allah. Naik turun Allah. Baca khusyuk solatnya. Sampai habis. Asa habis maca Fatihah, wong maca ayat, imam maca ayat, lajulah. Ini ilmu, kamu ajar ke sebar ke? Boleh, ya. Cak mana cara solat khusyuk itulah. Kalau tidak itu sudahlah. Iya. Biarlah semayanglah 30 tahun, 40 tahun, dak katik model. Iya. Kapan mulai tegak gitu? Nah. Maka ulama-ulama wali-wali Allah itu, Pak, dia solat itu lemak nian. Ngapo lemak Ustaz? Beberapa dari riwayat nak ditetak kaki be. Dak terasa waktu solat. Bayangkanlah. Bukan operasi cak kita sekarang ini, tidak. Ya kami ini kan kena diabetes itu. Diabetes itu nak dipotong kakinya. Kalau kamu nak motong kaki aku nak semayang dulu. Ya. Salat 2 rakaat, salat sunat biasa, salat sunat. Aku nak salat sunat dulu, kamu nak letak kaki aku ni, letaklah kaki dan salat. Apa lagi salat? Allahu Akbar. Kapan selesai salat 2 rakaat? Sudah kamu letak kaki aku tadi. Sudah, nah putus rupanya, tak terasa. As-salatu mi'rajul mu'minin. Nah itu. Riwayat lain apa Umar bin Khattab waktu nak dicabut dia kena panah itu waktu nak dicabutnya kaget katanya aku nak solat dulu kalau kamu nak nyabut panah ini. Bayangkanlah kita dia nyamuk ngigit berpak-berpok jangan ini yolah ini pecahnya ni nging pah lagi semayang nyamuk. Tak usahlah gatal-gatal weh. Maka setan itu kalau dalam hadis Nabi, setiap orang solat itu, ya, dari mulai wajah kita ni nah, itu gawi dia. Setan itu. Cobalah lagi dak cek ini ada tak gatal rai-rai ada tak gatal. Rai kita ada tak gatal. Tidak, pas mayang kaget. Hai. Kan mulailah nak tepat kan? Ada yang itu gawe setan itu. Nah itu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, diberi kebahagiaan setelah mati. Wong galak zikir, ahli zikir nih, diberi kebahagiaan setelah mati. Yang keenam, diliputi kebaikan. Jadi selama hidupnya di dalam kebaikan terus, terkontrol. Nah itu, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat keangkuhan, ya. Karena hatinya sudah lembut, ya. Sampai 7 ini terakhir itu menyehatkan otak. Wong zikir. Otak bersih. Otak, ya. Kalau dia nak bergerak waktu zikir tu biarlah talak kelah, tak apa-apa, ya. Kalau masih ada gitu kaget sombong, belum berzikir. Kapan zikir tu bukan lupa galau-galau, ingat bukan cak wong kemabon cak surupan kuda lumping itu, apa yang inek itu yang galak dimegangi salon. Lain itu dengan kita berzikir, lain dia. Itu mabuk dia tu. Tung tak. Kamu tinggallah tempat ustaz di depan rumah ustaz tu lapangan luas itu. Kadang ustaz intik kenian, mak mana lah wong yang galak ini. Megang salon itu. Uji dia. Waktu berzikir lah banyak itu boleh mulai dari jam 1. Ini alhamdulillah zaman pandemi ini dah katik lagi ni. Untungnya ni. Jadilah dulu kita sampai sini ya. Sudah ni kita jam 6 sejam pada sejam ini sudah ya. Jadilah dulu. Apa ada pengen nanya tak ibu-ibu? Nak nanya? Bapak-bapak ada nak nanya? Silakan. Kalau tak ketik kita cukup sini. Apa ya boleh.
Sakit itu ada aturannya. Kalau wong sakit tak boleh kena banyu, tayamum. Dia tayamum baik. Kalau tayamum itu kan cuma 2 rukunnya. Nempel ke tangan, balik. Nah, yang dibasuh yang kanan dulu awas ya. Nah, caranya perhatikan Bapak ya. Nah, di bawah pucuk. Set. Yang ini yang dibalik-balik yang kanan ini. Yang kiri pula ya. Yang kiri. Nah. Sudah 2 itulah 2 rukun cuman. Boleh langsung sholat dia itu. Jadi kalau dia apa sakit yang tidak dosa biar wudu, dosa tayamum itulah. Jadi di mana ustaz tayamumnya? Parak dia itulah dinding dia. Cuma tetap dijaga apa najis tak dia ni, bernajis tak. Ngapa bernajisnya? Kalau dia ngawak kantong kencing, itu tak boleh itu. Jadi selama itu dia tak solat dulu, karena percuma habis solatnya. Solatnya itu ngawak najis dia. Kaget dibayar, berapa dia tak solat? Seminggu tak semayang, sebulan tak semayang. Amal dia dah sebab solat, ya sudah, memang sudah takdir dia misalnya di situlah. Sudah. Tapi ada tak kewajiban si anak? Boleh. Anak boleh bayar qada wong tuanya, solat, ya. Berapa tahun dia qada? Itu keterangan dalam hadis, ya. Macam itu. Jadi cukup dia tayamum. Itu. Kita ini dah kadang-kadang kegalaan, sakit aku nih, ya udah semayang kok. Sakit dah baca semayang. Itu alasan, ya. Itu. Ada lagi silakan. Apa ya? Adab. Yo, adab jadi makmum ini yo memang artinya dia tuh harus sesuai dengan kriteria syariatnya, syaratnya. Yo yang pertama pakaian. Adab termasuk ini, pakaian kita. Jadi kalau sholat itu jangan pakai baju kaos, adab dulu. Meskipun imamnya bagus, kalau kita pakai baju kaos tuh boleh nutup aurat. Cuman ada batas-batas dia. Nah itu. Sudah itu, ya kita sebagai makmum ini memang harus tahu harus tahu. Contoh, misal kalau kita berjamaah nih, Jadi kalau jemaah ini berdua ya. Nah ini jangan sholat itu pertama terlalu dekat. Kadang-kadang tak katik jedah lagi. Kalau berdua adalah jaraknya sekitar 50 cm lah, ya, 50. Ngapo memudahkan kaget kalau wong ada lagi nak melok berjamaah lagi. Nah ini. Sudah itu ya tatanan di dalam berjamaah itu dijaga memang. Ya kita berbacaan itu kalau pacak memang jangan besak nian. Cukup kuping kita Ada orang yang galak tu, jak pacaknya gua adab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wong tetangga sebelah ni ganggu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kaki subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Iyo tambah lagi kalau makan peti. Itu kalau besak-besak mah itu hawanya keluar nih. Jadi dijago. Jadi jangan sampai adab kita dalam bermakmum tidak katik. Jadi cukup bacaan itu terdengar kuping kita pribadi Nah ini ya. Jadi tatanan jadi berjamaah itu ya memang harus dijago nian dia. Jangan sampai antara makmum dengan imam itu tidak katik keselarasan. Satu, keduanya kaget masalah sop. Sop ini harus dijaga nian, lurus di depan dengan di belakang. Maka itu selama pandemi ini tidak katik istilah jago jarak. Tidak katik. Ya. Kalau kita bertemu semayang jago jarak, lebih baik kamu niat dewek-dewek dosa berjamaah. Nah itu. Oh tapi ini Ustaz ini lagi gawat mana dak katik ketentuannya. Di situ sau supu pakum. Nah, ya. Sudah keduanya, Pak RT kalau pakai masker boleh, tapi waktu sholat dilepasi hidung jangan tertutup.
Nah, hidung. Ya. Jangan ditutup ini. Ini kalau tertutup tidak kena dia rukun sujudnya. Dalam Safinatun Najah itu rukun sujud itu jidat dengan hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6-nya mana? 7-nya jempol kaki. Ini tidak boleh dia kalau jempol ini tidak ditegak ke dia. Ini dalam Safinatun Najah. Ya. Kita fikir tu. Ini oncaknya selatu banyak dari kiai-kiai maki itu galau. Itu jago. Jadi adab-adab kita sebagai makmum itu memang satu bacaan juga jangan terlalu besar dari imam. Bacaannya tu nganggu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, makmum di imam dia terkejut imam. Apa salah apa aku ni tadi? Ya. Itu. Jadi dia jago. Jangan sampai besar daripada imam. Nah, kalau kita nak semayang diterima, ya soal terima kalau masalah fikih ini sebenarnya sudah ada wacananya, ada wawasannya, ada cara-caranya. Memang kita kalau maki baju kaos ini, Pak, bukannya istilah tu nyinggung ini, kadang-kadang anak-anak muda ni semayang tu asal-asal baik. Sempak kejinguan kaki waktu sujud. Nah, kalau kita semayang nyinguk makmum ini kan kita masbuk nih, kita masbuk belakangan datang. Ada siko kebenaran budak yang terlambat ini nih yang memang dia lah dewasa, tapi dia pakai baju kaos, terjinguklah sempaknya waktu dia sujud. Galak terjingukan kan? Nah, kita nak melak berjamaah, tak usah, tak sah solatnya batal, karena itu buka aurat. Itu budak kan sekarang kan sepan itu kan di bawah pantat, sepan budak main ini di bawah pantat, bukan kayak gitu di pucuknya dia tak. Jadi waktu sujud terbuka itu batal. Itu. Sudah itu kita ni nyembah siapa? Nyembah Allah. Kondangan itu dah galak pakai baju kaos. 8-12. Pakai baju kaos kondangan. Kau nak ngingok je siapa galak pakai baju kaos? Belum ada, Pak, belum terjingok. Ada kelas-kelas preman juga yang pakai baju kaos tu. Mencak kita ini tak nak kondang baju kaos. Kalau digebuk rumah kaget, kamu nak malu-malu aku, baju banyak nak, mulai dari yang harga 100.000 sampai 500.000, ada kalau dalam itu pakai. Ini ngadap Allah, sini koyak, Allahu Akbar. Apa Tuhan tak ningok? Engkau pakaian banyak. Itu, ya di situ ya. Jadi jago itu benar-benarnya. Ya sudah itu makmum yang di belakang imam ini harus dijago, siap-siap. Yang di belakang imam ini yang paca minimal, yang gayaso galak jadi imam. Jangan petang jadi semayang di ujung terus di situ. Aku turun nak khusyuk. Jago di belakang ini galak semayang, galak lupa. Cak pinter-pinter masih galak lupa gitu kadang-kadang rakaat. Tambah lagi kalau zohor tu kan diem. Ya, imam di depan ini, kalau lagi hilang itu 3-4, 4-3. 3-4 imam di depan, yang kita belakang tadi nyaku aman baik, kita lah tak ngingat ke pula. Alah tak lah, ada orang 3 juga di belakang sini. Allahu Akbar. Yang di belakang tadi tegak duduk. Perasaan pula 4 ini. Apa imam ni tegak lagi? Tapi kayak aku salah Nah. Pernah tak terjadi ini di poligon? Tak tahu di sini tak tahu Ustaz, di poligon tu sampai ribut. Ustaz nak nanya apa? Kami semayang asar tadi Ustaz, siru. Ya, biasanya kalau lagi-lagi viral ini seminggu dah hilang aja. Jadi semayang asar ada yang tegak, ada yang tasahud, ada yang sujud. Jadi mana lah Ustaz? Batal itu, batal galau semayang kamu. Kalau kamu dah ulang lagi batal aja, batal lah itu. Sudah jelas-jelas. Tak seirama. Imamnya tegak, Pak, makmumnya ada yang tasahud, ada yang sujud. Nah, mana jika kamu berjamaah itu? Jadi mana Ustaz? Lemaklah kamu batal, semayang lagi ngulang. Hati-hati zohor dengan asar itu, ya. Dia kapan lah di ujung tu kalau nian 4-3 tu 4-3. Laju kalah. Nah, kalau yang ini di belakang ini dah ingat galau, sudah selesai kita. Maka ini terjadi di zaman Rasulullah, terjadi di zaman Rasulullah. Sudah selesai habis solat nak berkelakar cak inilah. Ya Rasul, anak-anak ngomong apa? Itu solat kita tadi kurang serakaat.
Ditanya dengan benar. Benar ya Rasulullah. Jadi yang lain ngaku ya udah. Kalau itu kita sholat lagi, tegak. Sholat lagi. Sholatnya 1 rakaat, niatnya 4. Nah, itu cara benernya ya. Nah, inilah. Jadi adab-adab kita berjamaah itu memang harus diperhatikan niat itu. Selalu makmum ya. Nah, itu. Jadi kalau wong salah, diingat dulu salahnya di mana. Sebab tasbih ini juga subhanallah. Dia masih tegak, subhanallah, masih tegak. Ailah subhanallah 3 kali wong ini belum tegak. Nah, itu kadang-kadang. Maka jengok dulu kalau dia belum ini cari apa kita lagi ngapo ini? Tasyahud. Berarti besar dikit. At-tahiyatul. Tambah lagi kalau imamnya peka. Imam peka saro. Iya, imam peka. Oh yai, salah yai. Ya. Jadi itulah yang nak benar-benarnya itu. Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sampai sini dulu kita matahi lah betul ya. Sampai sini Ustaz ada sedekah para rumah ni nah 6:30 jam 7 nak ngawin ke ni. Ya, Allah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrarati riyakil mutahil babil yasar sayidina Muhammadinil muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ibdali. Allahumma hdina bihidayatal muhtadin. Allahumma hdina bihidayatas sabirin. Allahumma hdina bihidayatal muttaqin. Allahumma hdina bihidayatal mustaghfirin at-taibin. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kifayatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.